Karena roh diberikan nafas. Ketika tanah liat yang dibentuk Tuhan itu diberi nafas oleh Allah, maka dia hidup. Dia hidup. Dia punya kesadaran nggak? Punya. Si manusianya? Iya. Aha, punya kesadaran. Kalau itu tidak dibentuk, dia mati nggak? Mati. Tapi kan nggak punya nafas, gimana dia harus sadar? Gitu dong. Makanya kenapa tadi aku jawabnya nafas? Karena sains semua sudah membuktikan mereka mampu membuat keseluruhan manusia itu dari daging sampai semua urat nadinya bisa dibuat. Tapi hanya satu hal, bukan nafas dalam pengertian oksigen yang dihirup-hirup ini, bukan begitu Pak. Karena penciptaan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kesadaran di sini bukan karena manusia diciptakan dikasih nafas udah plong gitu aja, bukan. Tapi bagaimana Allah itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan dia punya kesadaran di dalam dirinya. Coba sekarang robot-robot itu diciptakan oleh apa segala macam, dibuat teorinya, dicip lah apa segala macam dan lain-lain. Mereka bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Mereka bisa juga punya emosional sendiri. Nggak bisa mereka bernapas toh. Nafasnya dari mana datangnya nafas itu? Gitu kan? Mereka nggak ada nafasnya tuh. Itu yang makanya aku jawab nafas tadi. Karena aku pikir para sains itu bisa menyadari. Bisa dijelaskan secara biologi. Ada satu kekuatan lain yang dimaksud dengan kita Tuhan itu yang tidak bisa dibuat oleh manusia apapun, ya nafas itu tadi, gitu. Kira-kira gitu pengertian aku. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Enggak apa-apa. No, enggak ada yang salah karena ini pendapat gitu loh. Tapi gini, mengenai nafas itu pun bisa dijabarkan oleh sains. Tapi mengenai kesadaran, kan tadi saya bilang mekanisme itu nggak bisa dijelaskan sama sains. Yang ini ya si kesadaran ini gitu. Kenapa? Karena Allah itu memberikan kita itu. Ketika manusia itu mencoba mereplika, nggak bisa. Itu terbatas. Kenapa? Kita nggak punya kuasa memberi karunia itu. Nah, inilah yang menjadi misteri di sepanjang sejarah sains, bahwa ini tidak akan pernah bisa dipecahkan. Karena otak manusia aja itu sudah sangat kompleks. Kita butuh 1000 triliun terabyte untuk bisa ngerekam semua isi otak manusia. Itu untuk satu orang. Beda lagi otak yang lain. Kalau otak manusia aja sudah seperti itu, apalagi kesadarannya. Gitu. Kenapa? Rasul Alkitab itu mengatakan apa? Daging itu lemah, roh itu penurut. Nah, kesadaran ini itu tidak terikat pada satu dua hal ini, Pak. Terkait dengan daging dan roh ini. Tapi dia mengelilinginya seperti proton dan neutron yang mengelilingi elektron. Paham nggak maksud saya? Gitu. Apakah kesadaran itu yang kau maksud ada dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita? Nah, itu yang nggak bisa dijelaskan. Itu nggak bisa dijelaskan itu. Nggak bisa lu jelasin itu. Dia mau di dalam, mau di luar, kita nggak bisa jelasin itu. Apakah orang gila punya kesadaran? Dia punya kesadaran. Dia punya kesadaran. Orang gila itu bisa jalan kaki karena dia sadar dia mau jalan kaki. Itu nggak bisa dijelaskan. Nah, kemudian orang mati. Apakah orang mati punya kesadaran? Nah, afterlife, metafisika membuktikan adanya dunia roh yang metafisis. Apakah kesadarannya hilang? Itu nggak bisa dijawab. Orang mati? Iya.
Ya mati nggak ada lagi kesadarannya. Karena dia mati secara jasmaniah. Nah, tadi kan aku udah bilang, kesadaran itu tidak berpaku pada hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah, daging dan roh. Nah, karena kita nggak punya argumen yang bisa mengaitkan kesadaran ini absolut untuk hal-hal yang jasmani, absolut untuk hal-hal yang rohani. Gitu. Makanya nggak bisa dijawab itu. Oke, thank you. Ya karena gini John ya, aku bisa mengatakan begini. Ya kalau kamu katakan nafas tanpa harus berhubungan, ya dia bisa mengkloning langsung dewasa, bisa jadi. Itulah kecerdasan manusia sehingga dia bernafas. Nah, jadi makanya aku bilang, makanya tadi kalau John bilang itu nafas, manusia bisa menciptakan tapi lewat cloning, dan itu juga dia bernafas. Tuhan tidak menciptakan dia tapi manusia menciptakan dia. Itulah disangkal sama PBB, nggak boleh mengkloning sesama manusia. Dan binatang pertama hasil cloning itu namanya Dolly 1618 berapa itu berhasil di cloning. Nah, jadi kalau kamu katakan nafas tadi, dia bernafas, tapi Tuhan tidak memberikan nafas hidup ke dia. Tuhan tidak mengizinkan dia hidup. Artinya itu gini, gimana bahasanya? Tuhan tidak mengatakan kamu hidup makanya dia hidup, tidak. Tapi manusia yang menciptakan dia. Itulah disangkal sama PBB. Nah, oleh sebab itu mungkin jawaban John mungkin nggak masuk di dalamnya gitu. Kalau menurut akalku gitu. Nah, tapi kalau kata Elia kesadaran, ini sesuatu yang tersembunyi. Gitu. Untuk aku yang IQ 200 aja masih berpikir di mana tersembunyinya gitu. Di dalam otak tidak, di luar. Pernah nggak lihat? Pernah nggak lihat Sarah Wijianto yang kemasukan roh itu, yang dia berdoa sama Tuhan Yesus? Daging anak itu udah hilang nggak? Udah. Otaknya pasti udah membusuk toh di bawah. Tapi dia masih sadar berdoa. Nah, itu tuh. Jawab itu. Itu yang nggak bisa dijawab. Tapi itu benar terjadi atau itu sekedar hiburan? Itu benar terjadi karena memang dia tidak sadar dalam dirinya sebagai seorang Sarah gitu. Ya kita banyak lah lihat contoh-contoh kasus kerasukan dan lain-lain. Kita percaya ada energi di luar daripada yang kita lihat secara kasat mata ini. Gitu loh. Ada yang tak kasat mata. Tapi ketika yang tak kasat mata itu berinteraksi dengan kita, mereka pun sadar gitu. Ya terlepas itu mau kita bilang iblis kayak apa segala macam bla bla bla, tapi mereka sadar. Kita percaya kan bahwa roh-roh yang di dunia itu tuh iblis, mereka udah masuk surga dan neraka dan lain-lain gitu. Oke, kita terima itu alasan doktrinal kita. Tapi ketika mereka datang kepada kita, berinteraksi kepada kita, mereka sadar meskipun mereka nggak punya kepala, nggak punya otak yang kita lihat, tapi mereka punya kesadaran. Dan we don't know siapa itu dan apa itu mereka. Makanya ini kompleks, nggak segampang itu. Menurut Elia, apakah guguk itu punya kesadaran? Guguk enggak. Tapi dia jalan. Ya dia jalan, guguk itu jalan ya atas kemauan gini. Kucing itu mengeong atas dasar pemikiran kucing. Ketika kucing itu sudah habis, maka yang sisa dia tidak punya energi dalam pengertian seperti manusia yang masih menyisakan. Kita diskusi ya. Ketika manusia itu ini sebenarnya juga ya masih ngambang juga dalam pengertian gini. Apakah ada kemampuan di luar manusia yang bisa berkata-kata seperti manusia ketika sudah jasmanianya tidak ada?
Nggak ada. Adakah manusia berkata-kata seperti manusia? Ada. Apakah ada di luar manusia yang bisa berkata-kata seperti manusia ketika secara fisik itu sudah tidak ada? Tidak ada, nggak mungkin anjing sudah mati melolong, nggak ada itu. Nah, itulah jawabannya. Sedangkan di sisi lain ada orang yang sudah meninggalkan jasmaninya. Ya meskipun ada yang datang misalnya orang merasuki seseorang gitu kan. Oh, ini aku mamamu gitu. Padahal kita percaya secara doktrinal itu bukan, itu roro yang ada di dunia ini. Tapi tidak pernah ada yang seperti itu mengaku sebagai kucing, sebagai nyamuk, sebagai apa dan lain-lain. Kenapa? Karena kita hanya bisa meraba apa yang dia maksud, apa yang diperkatakan oleh dia kepada kita, gitu. Gini deh, aku mau tanya sama abangku dulu, karena gini, aku belum habis pikir ini tentang itu. Ya, abang maksudkan dengan napas itu cloning ya? Cloning itu apa sih? Jadi cloning itu DNA diambil lalu dibikin ke seperti kayak tabung, lalu DNA itu disatuin hingga menjadi manusia sempurna. Sempurna, dia bisa berpikir. Ya, DNA itu kan dia sesuatu yang bakal menjadi makhluk hidup kan? Ya, dia hidup. Iya, artinya bahwa dia berkata gini, melakukan satu percobaan DNA itu sehingga jadilah dia sebagai makhluk hidup yang bisa gede atau selainnya apa yang kecil gitu kan. Tapi apakah napas itu itu bisa dijelasin secara biologis, Pak. Kenapa? Iya. Karena gini, sel-sel kita ini bernafas. Sel-sel kita itu butuh makanan, yaitu oksigen. Maka ketika kita itu butuh sel-sel kita itu, darah kita itu butuh oksigen untuk mengaliri, secara otomatis dia akan mencari udara. Nah, maka tubuh kita ini akan ke-trigger ngambil ya udara yang dari luar, kemudian melakukan gerakan-gerakan itu secara biologis bisa dipaparin. Jadi aktivitas kita bernafas, menarik nafas, menarik ini segala macam itu bisa dijelaskan secara biologis. Gitu. Artinya begini Pak John, ya kan? Ketika berhasil mengkloning manusia satu dengan manusia lainnya, dia nafas. Dari mana jadi nafas? Dari hasil cloning, gitu. Jadi bukan kita menciptakan nafasnya, bukan, tetapi dia bernafas dari hasil cloning itu. Secara tidak langsung ya kita memberikan nafas ke dia lewat hasil cloning itu. Kita bikin 10 manusia bernafas. Iya, mekanismenya kita tahu gitu loh. Aku tahu itu mekanisme, aku tahu itu. Tapi maksud aku sumber napas itu loh. Kalau bukankah di napas itu ibarat kata seperti roh ya yang waktu penciptaan Adam itu kan seperti ibarat kata boneka kan, dibuat seperti boneka. Kemudian dihembuskan napas itu. Bagi aku pribadi bahwa cuman napas itulah yang nggak akan mampu dibuat sama manusia apapun itu. Dia boleh mungkin dalam cloningan tadi itu dia sudah membuatnya percobaan dalam bentuk sesuatu yang sudah bernapas pula kan gitu. Tapi kalau dia menciptakan napas itu atau menghembuskan napas itu, aku pikir nggak mungkin. Itu aja sih pemikiran aku yang ya maklumnya masih dari tadi masih berpikir keras nih. Gimana sih ada orang yang bisa membuat napas itu? Sementara hanya Tuhanlah yang menghembuskan napas atau roh itu ke dalam tubuh Adam. Itu ya, jadi benar John. Ya, jadi ini juga agak pembahasannya agak melebar dikit karena kalau kita katakan nafas, ketika nafas itu dihembuskan, semua itu bergantung dengan oksigen. Darah kita bergantung oksigen. Nggak ada oksigen, otak kita mati. Jadi semua itu sangat bergantung dengan oksigen. Bukan karena kita bernapas karena hidup, tidak. Karena ketika kita nafas, ya, lalu darah kita mengikat oksigen itu lalu mengantarkan ke otak, sehingga otak kita nggak stroke. Gitulah kira-kira kerjanya. Artinya nafas hidup itu terikat dengan tubuh kita. Nah, jadi John benar, sumber mulanya adalah nafas.
Nah, tetapi nafas yang kita gunakan ini bisa kita berbagi dengan manusia lainnya, gitulah kira-kira John. Nah, manusia lainnya ini kan bisa bernafas, manusia sempurna gitu. Makanya aku bilang pemikiran ini melebar dari satu sumber menjadi beberapa manusia. Satu sumber ayam saya sendiri bisa menjadi CP100, bisa ya lewat cloningan itu. Makanya jadi Pak itu mengatakan ya sumbernya dari saya dari Tuhan, gitu kira-kira John. Yang dipermasalahkan adalah nafas 10 orang ini bisa bergerak, bisa menghirup, bisa dia terikat dengan oksigen pribadi, lepas pribadi, itu karena saya, bukan karena Tuhan. Tapi Tuhan izinkan, yes, karena aku punya hak untuk free willku. Tetapi dia jadi begini, makanya susah banget PBB begini. Jadi PBB memutuskan sesuatu ini memang benar. Kalau manusia bisa menciptakan manusia, artinya siapa Tuhannya? Bisa nggak ini ditendang, ditonjok, dipukul karena dia tidak punya hak, karena hamnya tidak punya. Gitu kira-kira. Jadi itu hasil ciptaan saya, tapi dia itu bernafas. Tapi kesimpulannya PBB mengatakan tak boleh manusia mengkloning manusia. Cukup kali ini si Dolly, ya, seekor kambing. Anda bisa riset ya, cari ya, Dolly namanya. Itu berhasil dikloning. Makanya keputusan itu mutlak, nggak boleh. Nanti kalau manusia banyak, kita nggak tahu mana yang hasil kloningan, mana yang memang murni. Jadi biar aja alam ini berjalan, nggak usah ikut menjadi campur tangan manusia menciptakan manusia-manusia lainnya. Gitu ya. Jadi memang susah dicerca ini. Ya, tapi ya puji Tuhan ya. Artinya PBB sudah mengatakan no untuk cloning, dan kembali lagi John, nafas itu adalah dari saya dari Tuhan. Itulah kira-kira John, paham nggak? Maksud nggak John? Masuk.